Bapak, Ibu, Saudara, penikmat embun sorgawi, ada yang pernah berkata, kita tidak akan pernah bisa benar-benar bahagia saat menghadapi sesuatu yang benar-benar berat. Dia juga berkata, bagaimana mungkin seorang penderita kanker bisa benar-benar bahagia? Bagaimana mungkin orang yang dikhianati bisa benar-benar bahagia? Berkaitan dengan hal itu, mari kita mengupas tema bahagia di tengah derita. Teksnya dari 2 Korintus 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saya pun sempat berpikir bahwa kehidupan orang percaya semacam perjalanan penderitaan di dunia, kemudian barulah kebahagiaan di surga. Tapi baru-baru ini saya merenungkan bagaimana orang-orang penuh penderitaan seperti Paulus ternyata ditemukan bersukacita. Yakobus di tengah krisis dan penganiayaan dapat menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Sehingga bagi orang yang telah menyerahkan diri di dalam Yesus, kebahagiaan bukanlah suatu keadaan yang dicapai, bukan pula sesuatu yang hanya ditunggu di ujung jalan kehidupan. Kebahagiaan itu sudah menjadi kepenuhan dari hidup yang kekal sejak saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang membuat orang berpikir bahwa tidak mungkin mengalami kebahagiaan di tengah penderitaan? Saya mungkin seorang Kristen, namun apakah saya sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus? Karena mungkin di sanalah Yesus ingin membangkitkan kehidupan yang baru. Untuk dapat merasa bahagia di tengah derita, kejarlah hidup dengan rela menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus dengan melepas ego, kepentingan, dan cara hidup lama. Renungkan apa artinya menderita dan mati bersama Yesus. Mereka yang rela sangkal diri dan pikul salib akan mengenal sukacita dan kuasa kebangkitan. Bapak, Ibu, Saudara, jika kita sedang bergumul dengan perasaan bahagia, ketahuilah bahwa kebahagiaan yang sejati seharusnya dimulai sejak kita ada di dalam Yesus. Pesannya adalah orang yang mencari kepuasan dan membela keinginan diri sendiri pasti akan sia-sia. Tetapi orang yang menyangkal diri demi Yesus akan menemukan kehidupan, termasuk kebahagiaan sejati. Menyangkal diri dan mengikut Yesus merupakan satu-satunya cara untuk berhasil dalam ketaatan kepada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, kebenarannya adalah kita tidak akan pernah hidup sampai kita benar-benar berjalan dalam kematian bersama Yesus. Kematian di sini berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus, melepaskan ego, kepentingan, keinginan daging, dan cara hidup lama kita. Bagaimana caranya memperoleh hidup kebangkitan tanpa mati terlebih dahulu? Seperti kata Paulus, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Banyak orang rindu mengalami kuasa kebangkitan, tapi tidak mau terlibat persekutuan
dalam penderitaannya dan menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ingat, kuasa kebangkitan tidak pernah terpisah dari salib. Kesulitan dan kemuliaan selalu berkaitan. Pada akhirnya, bahagia di tengah derita merupakan buah dari tinggal di dalam Kristus yang hidup di dalam kita. Bahagia itu bukan perasaan belaka, tapi identitas kita di dalam Kristus. Bahagia bukan karena penderitaan itu menyenangkan, melainkan karena Kristus hidup di dalam kita, memberi makna, kekuatan, dan damai yang dunia tidak bisa berikan. Dengan memahami dan mengalaminya, kita akan menemukan kebahagiaan yang sebelumnya tidak pernah kita temukan melalui pemenuhan diri sendiri. Tuhan memberkati.